Nah sekarang saya akan masuk surat heboh. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Masih bersama saya Bapak Eri Riana Harja Pamekas, ia pendiri Masyarakat Transparansi Internasional dan Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK 2003-2007. Pak Eri, ada surat heboh. Saya ingin tanya tanggapan Pak Eri dulu. Bagaimana memaknai beda data antara Menteri Keuangan dan Pak Mahfud selaku di sini Ketua Komite Koordinasi Pencegahan TPPU dan Terorisme. Jadi di sini dia bukan sebagai Menko Polhukam, tapi sebagai Ketua Komite. Gimana Pak Eri melihat beda datanya? Ya sebelum beda data saya mengerahkan segala kemampuan intelektual saya untuk memahami kenapa seorang Menko mempublikasikan data yang hemat saya sekurang-kurangnya menurut pengalaman saya adalah informasi intelijen yang harusnya menjadi dasar pembuatan kebijakan. Saya nggak tahu dan saya tidak sampai pada satu pemahaman yang jelas gitu ya kenapa Pak Mahfud sampai mempublikasikan 300 sekian triliun itu. Kenapa itu jadi pertanyaan Pak Eri? Karena buat saya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu menyebutkan peranan PPATK adalah sebagai Financial Intelligence Unit. Jadi unit intelijen keuangan yang memberikan masukan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang menindaklanjuti informasi intelijen itu dalam bentuk investigasi atau penyelidikan, penyidikan, dan selanjutnya penuntutan dan seterusnya ke pengadilan. Nah setelah penuntutan baru dibuka. Bahkan waktu penyidikan pun, kecuali penyidikan waktu ada tersangkanya, memang harus dibuka kepada publik ya untuk akuntabilitas. Tapi keterbukaan keseluruhan data itu muncul ketika penuntutan. Oke, jadi Pak Eri ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pak Mahfud MD tidak boleh membuka ini ke publik? Ya kalau bilang tidak boleh terlalu kasar kali Fauzi ya, saya ingin lebih halus lagi. Saya melihat di Perpres ini tidak ada tugas Komite TPPU yang melaksanakan fungsi publikasi data. Yang ada adalah perumusan arah, pengordinasian, pelaksanaan, pengkoordinasian langkah-langkah, pemantauan dan evaluasi. Nah, mungkin pemantauan dan evaluasi bisa masuk. Tapi kan tidak harus dikemukakan pada publik. Karena kalau saya lihat komposisinya, ketuanya Pak Menko, wakil ketuanya Menko juga, Menko Perekonomian. Anggotanya ada 10 orang, Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum HAM, Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum. Banyak sekali, termasuk Menteri Keuangan juga kan anggotanya? Menteri Keuangan ada. Jadi hemat saya kenapa tidak dibicarakan dalam rapat komite TPPU itu saja dulu.